Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Jangan lupa menjaga kesehatan ya di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, materi ibu kali ini akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tema 2, subtema 2, dan sekarang sudah memasuki pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak, materi kali ini sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari kalian, terutama di dalam menentukan suatu keputusan atau menyelesaikan sebuah masalah. Nah, di sini sebelum masuk ke materinya, ibu mau menanya dulu nih, apa yang kalian ketahui sih tentang musyawarah, dan apakah kalian pernah melakukan musyawarah, dan masalah apa yang bisa kalian musyawarahkan? Nah, apa masalah yang bisa kalian musyawarahkan? Nah, sebagai jawabannya, di sini ibu mempunyai sebuah gambar, bisa kalian perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping merupakan pemilihan ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan lainnya di setiap ajaran baru. Nah, jika kalian sekolahnya offline, mungkin pemilihan ketua kelas ini pun terjadi di kelas kalian. Nah, pemilihan ketua kelas ini tidak mungkin dipilih secara individu atau keputusan sebelah pihak, melainkan harus secara bermusyawarah dulu atau kesepakatan secara bersama. Nah, jadi dapat kita ambil arti musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah dengan maksud mencapai mufakat. Mufakat adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Nah, anak-anak, selain pengertian musyawarah tadi, ibu juga mempunyai nilai. Ibu juga akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam musyawarah. Nah, di dalam musyawarah itu terdapat juga nilai-nilainya. Nah, di dalam musyawarah itu kan terdapat nilai musyawarah, karena musyawarah merupakan penerapan Pancasila sila keempat, anak-anak. Jadi terdapat 4 nilai di sini. Bisa kalian lihat gambar di samping. Yang pertama itu ada nilai kebersamaan. Nah, nilai kebersamaan itu apa sih? Nilai kebersamaan merupakan para peserta musyawarah harus duduk bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut atau masalah yang sedang dialami oleh masyarakat sekitar dan suatu kumpulan begitu. Nah, kemudian yang kedua ada nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Nah, nilai kebebasan mengemukakan pendapat ini maksudnya setiap orang berhak dan bebas mengemukakan pendapatnya, termasuk kalian juga bebas mengemukakan pendapatnya, tetapi harus secara sopan dan tidak memaksa orang lain. Kemudian yang ketiga ada nilai menghargai pendapat orang lain. Nah, di dalam suatu forum, di dalam suatu kumpulan untuk bermusyawarah, tidak mungkin menyampaikan pendapat itu hanya kalian sendiri, juga pasti terdapat orang lain. Nah, di sini nilai yang ketiga ini, kalian harus bisa menghargai pendapat orang lain, tidak menjelekkan pendapat orang lain, tidak mencela, tidak menyela, dan tidak merendahkan pendapat orang lain. Kalian harus mendengarkan pendapat orang lain dan mendengarkan pendapat orang lain dan tidak menjelekkannya, gitu ya. Kemudian yang keempat ada nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak, di sini ibu mempunyai contoh di kehidupan sehari-hari kalian ya. Mungkin nggak usah jauh-jauh, di lingkup keluarga kalian. Jika kalian sekeluarga ingin melaksanakan makan siang di luar atau makan malam di luar, mungkin juga di liburan, itu pasti sebelum menentukan tempat, pasti kalian harus bermusyawarah dulu bersama orang tua, bersama ibu, bapak, adik, abang, dan lainnya juga.
juga kan, tidak mungkin hanya mengikuti satu pihak saja. Mungkin yang adik nggak mau ke tempat yang ini, tapi abang maunya tempat yang ini gitu kan. Nah, jadi kesepakatan harus secara bersama dan disetujui oleh semua pihak. Itu merupakan contoh sederhana musyawarah di dalam lingkup keluarga kalian. Nah, anak-anak, kita masuk ke ciri-ciri musyawarah untuk mufakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan antar peserta yang lain atau antar anggota yang lainnya. Kemudian yang ketiga, di dalam musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Nah, yang terakhir itu pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani kalian sendiri ya. Nah, anak-anak, selain nilai dan ciri-ciri musyawarah dalam mufakat tadi, di musyawarah juga terdapat prinsip-prinsip musyawarah. Di prinsip musyawarah ini terdapat 6 prinsip. Yang pertama ada musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kemudian yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Itu penting ya, merupakan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan antar orang lain itu juga penting. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Tidak boleh kalian mengutamakan kepentingan sendiri. Utamakan dulu kepentingan umum, terutama jika sedang bermusyawarah. Nah, yang keempat itu ada menghargai pendapat orang lain. Kalian tidak boleh menjelekkan pendapat orang lain, mencela, merendahkan, seperti yang tadi pertama ibu bilang ya. Kemudian yang keempat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang terakhir yaitu ada melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi etikat yang baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di dalam musyawarah itu juga tidak bisa sembarangan kalian. Di dalam musyawarah di sini juga terdapat ada tata cara dan persyaratan dari musyawarah. Nah, anak-anak, di dalam musyawarah itu tidak bisa sembarangan juga. Di dalam musyawarah terdapat tata cara dan persyaratan dari musyawarah. Di sini ada 6 tata cara dan persyaratan musyawarah. Yang pertama ada peserta musyawarah. Nah, yang pertama ada peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Nah, sebelum musyawarah dimulai kalian harus hadir. Jika tidak hadir, bagaimana musyawarah bisa dimulai kan? Nah, kemudian yang kedua ada musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum itu apa sih, Bu? Nah, quorum merupakan jumlah minimal peserta musyawarah. Peserta musyawarah. Nah, jika peserta yang hadir sudah mencapai quorum atau sudah mencapai minimal peserta yang sudah ditentukan, maka musyawarah dapat dimulai. Kemudian anak-anak, yang ketiga ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari 3, yaitu ada ketua, kemudian tulis, dan peserta musyawarah. Minimal ada 3 ya kepanitiaan di dalam musyawarah jika kalian ingin bermusyawarah. Kemudian anak-anak, di setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Tidak hanya orang lain yang berhak menyampaikan pendapat, kalian sendiri juga berhak menyampaikan pendapat kalian. Nah, seperti tadi, asal dengan sopan dan tidak memaksa orang lain untuk menerima pendapat kalian. Begitu ya anak-anak. Nah, juga setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Nah, jika teman kalian menyampaikan pendapat orang lain, misalnya Ucup menyampaikan pendapatnya, kalian harus mendengarkan pendapatnya, tidak boleh mencela. Jadi kalian harus mendengarkan pendapat si Ucup tadi, tidak boleh kalian mencela, tidak boleh kalian menyelanya dulu atau menstopkan
pendapatnya si Ucup, mungkin karena kalian tidak setuju gitu kan, kalian langsung stop Ucup, saya tidak setuju dengan pendapatmu gitu kan. Sebaiknya kamu jangan menyampaikan pendapat lagi. Tidak boleh seperti itu anak-anak. Kalian harus belajar menghargai pendapat orang lain. Mau sejelek apapun, mau sebagus apapun pendapat orang lain, kalian harus menghargainya, mendengarkannya secara bijak, dan tidak mencela, menjelekkan, merendahkan pendapat orang lain anak-anak ya. Nah, kemudian anak yang terakhir, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi, dan tidak boleh kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Gitu ya anak-anak. Pendapat kalian itu tidak boleh untuk menyinggung perasaan orang lain, dengan harus dilandasi dengan akal sehat sesuai dengan norma, dan tidak mengandung unsur perpecahan di antara peserta musyawarah tersebut. Nah, juga begini nih, jika pendapat kalian tidak diterima oleh peserta musyawarah yang lain, kalian tidak boleh marah atau emosi jika orang atau pemimpin musyawarah bilang maaf, mungkin pendapat dari siapa Ucup tadi ya, pendapat dari Ucup belum bisa kami terima karena tidak adanya kesepakatan atau tidak adanya disetujui oleh semua belah pihak. Kalian harus tetap sabar dan rendah hati biarpun pendapat kalian tidak dipilih. Nah, gitu ya Nah, lalu mungkin ada yang bertanya tadi nih, lalu bagaimana sih Bu cara-cara mengeluarkan pendapat yang baik gitu kan? Nah, yang pertama itu bisa kalian lihat ya. Yang pertama, sebaiknya kalian mengacungkan tangan dulu. Mengacungkan tangan sebagai tanda izin berbicara. Nah, setelah mengacungkan tangan dan kalian boleh dipersilahkan berbicara. Setelah kalian mengacungkan tangan tadi. Kemudian jika teman kalian sedang menyampaikan pendapat nih, misalnya Syifa lagi menyampaikan pendapat, kalian harus kalian juga mau menyampaikan pendapat, tetapi Syifa sedang menyampaikan pendapat. Tunggu dulu Syifa menyampaikan pendapatnya. Jika sudah selesai baru boleh kalian sambung dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu ya. Kemudian anak-anak, poin utama harus bersikap sopan santun dalam menyampaikan pendapat. Tidak boleh secara asal-asalan dan semau hati kalian gitulah. Harus dengan tata cara yang baik gitu ya. Kemudian juga misalnya begini, kalian mau menyampaikan pendapat kalian. Saya mau menyampaikan pendapat Pak, begini, Ucup menurut saya sangat baik menjadi ketua kelas karena dia begini gitu kan, karena dia juga teman saya, dia juga ingin menjadi ketua kelas, katanya begitu. Nah, sebaiknya kalian sampaikan dengan alasan yang logis dan lebih sopan lagi. Seperti ini misalnya ya, saya Pak ingin menyampaikan pendapat saya. Nah, menurut saya Ucup cocok menjadi ketua kelas karena Ucup mempunyai sifat yang bertanggung jawab, dapat mengayomi teman-teman yang lainnya, juga tegas dan begitunya ya. Jadi harus secara sopan ya anak-anak, tidak boleh dengan asal-asalan tutur katanya. Kemudian yang terakhir juga suaranya harus cukup jelas. Jika suara kalian tidak jelas, bagaimana forum bisa mendengar suara kalian dan mendengar pendapat kalian? Nah, anak-anak, setelah menyimak penjelasan tentang musyawarah tadi, sekarang Ibu mempunyai tugas untuk kalian. Buatlah 5 daftar pertanyaan menggunakan 5W dan 1H. Nah, 5W 1H. 5W itu apa sih, Bu? 5W 1H merupakan kesingkatan dari what, apa, when, kapan, where, di mana, who, siapa, where, di mana, dan how, bagaimana. Begitu ya anak-anak. Di sini Ibu mempunyai contoh soal dan jawabannya. Nah, yang pertama nih, misalnya dari kalimat tanya apa.
contohnya begini. Apa yang tidak boleh dilakukan saat mengambil keputusan bersama? Nah, jawabannya, dalam pengambilan keputusan bersama kita tidak boleh memaksakan kehendak. Itu contoh pertanyaan dari apa? Selanjutnya, contoh pertanyaan untuk yang who atau siapa. Siapa sih yang harus mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan bersama? Jawabannya, keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta musyawarah. Kemudian lanjut, ada di mana? Nah, contoh pertanyaan di mana? Di mana biasanya musyawarah dilaksanakan? Musyawarah biasa dilaksanakan di balai pertemuan. Lanjut ke contoh pertanyaan mengapa? Mengapa kita melakukan musyawarah mufakat? Ya, jawabannya kita melakukan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan bersama. Kemudian yang terakhir yaitu ada how, bagaimana. Nah, contohnya itu ada bagaimana sikap yang baik saat orang lain mengemukakan pendapat. Jawabannya itu bisa kalian lihat di sampingnya. Sikap yang baik saat orang lain mengemukakan pendapat adalah dengan mendengarkannya serta menghargai tanpa menyela. Seperti tadi yang Ibu jelaskan ya, kalian harus menghargai pendapat orang lain. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan materi tentang musyawarah, selanjutnya masuk ke materi tentang tari nih. Nah, tahukah kamu sebelum melaksanakan peragaan karya tari ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, terutama jika kalian ingin menari di tempat umum seperti lomba atau acara perpisahan sekolah atau juga di balai desa juga bisa. Nah, gitu kan. Tujuannya itu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik di depan orang lain. Jadi harus dipersiapkan secara matang ya anak-anak. Nah, lalu persiapan apa saja sih Bu yang akan kita siapkan, yang harus kita siapkan sebelum melakukan peragaan tari? Bisa kalian lihat gambar di sampingnya anak-anak. Jadi sebelum kita melakukan peragaan tari itu sebaiknya mempersiapkan ini semua. Yang pertama itu ada menentukan bentuk karya tari. Di sini kalian bebas mau menentukan tariannya itu tarian tunggal, berpasangan atau berkelompok gitu kan. Jika kalian ingin tarian sendiri atau tunggal gitu kan, kalian persiapkan diri kalian sendiri. Kemudian setelah menentukan bentuk karya tari, ada juga menentukan jumlah penarinya. Tadi Ibu bilang kan, jika kalian tunggal berarti kalian hanya sendiri, jika kalian berpasangan berarti 2 orang, dan kelompok berarti lebih dari 3 orang, bisa berlima atau ramai-ramai sekaligus 10 juga bisa gitu kan, atau lebih seperti tari saman itu lebih ramai ya pesertanya. Nah, itu merupakan contoh dari jumlah tarian dalam berkelompok. Kemudian properti tari juga sebagai penunjang tarian kalian nih agar lebih menarik. Nah, di sini itu dipersiapkan sejak awal, dimulai dari latihan agar gerakannya, misalnya kalian propertinya kipas, kalian harus hafal gerakannya. Kipasnya itu mungkin ngeluarin kipasnya harus dari yang mana gitu kan. Jadi harus kalian persiapkan dari sejak kalian latihan. Tidak bisa kalian pakai properti tersebut pada saat kalian langsung peragakan pas mau nampil gitu kan. Tidak bisa, nanti itu akan gerakan itu akan jelek dan tidak akan ada unsur keindahannya. Kemudian anak-anak ada menentukan iringan tari. Nah, iringan tari ini yang di sini dimaksudnya itu lagunya. Nah, lagunya ini apakah kalian mau dalam bentuk CD atau USB gitu kan? Jika iringannya berbentuk CD, kalian harus siapkan dan nanti diberikan memang kepada teknis acara tersebut gitu kan. Bang, Kak, ini iringan tarian saya ya, mohon dikontrol nanti pas saya mau tari atau tampil gitu kan. Kemudian busana atau kostum tari ini juga yang sangat penting. Kostumnya itu harus disesuaikan dengan tema tarian kalian. Misalnya tarian daerah misalnya Kalimantan Barat gitu kan, tarian Pontianak misalnya, Melayu. Kalau Melayu itu kan otomatis berarti kita harus pakai baju kurung gitu kan, kain songket, kain corak insang. Kostum juga merupakan nilai plus untuk kalian
melakukan peragaan tari dimanapun kalian berada, biarpun kalian hanya untuk nampil sekedar nilai tari. Nah, nilai tari juga itu menjadi nilai plus, apalagi dalam perlombaan. Busana kalian harus sebagus mungkin, sekreatif mungkin agar menjadi nilai plusnya. Nah, anak-anak semua, setelah Ibu menjelaskan beberapa materi hari ini, ada tentang bermusyawarah, tentang membuat pertanyaan latihan 5W+1H, kemudian ada tentang persiapan dalam peragaan tari. Sekian dulu materi Ibu hari ini. Untuk tugasnya, Ibu akan sertakan link di bawah ini dan akan Ibu share ke grup kelas, dan akan agar bisa kalian isi di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya. Nah, untuk quiz link yang Ibu bagikan tadi itu diisi paling lambat 3 hari dari sekarang. Nah, kalau untuk tugas 5W+1H tadi itu dikumpulkan pada pertemuan minggu depan ya anak-anak. Semoga kita sehat-sehat selalu dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk materi hari ini. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan hari ini, Ibu mau kita menyanyikan satu lagu nasional. Nah, mungkin bisa lagu Garuda Pancasila. Mari kita nyanyikan bersama ya anak-anak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekian penjelasan Ibu hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.